Justicia for Idolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita telah berkumpul bersama dosen kita dan juga kita akan membahas kurang lebih terkait tentang kekerasan seksual. Dalam hal ini yang mengorganize kita adalah LAMPK, sebagaimana LAMPK merupakan organisasi pergerakan di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Di sini di sebelah kiri saya telah kami hadirkan salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas dan juga beliau salah satu mantan ketua dari LAMPK sendiri. Ayo Pak, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu Pak? Bapak sih. Berabang ya? Nggak apa-apa. Ya. Oke. Saya Charles Simobra. Oke. Di sebelah kiri saya salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Wulandarika, saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Baik, di sebelah kiri saya lagi juga ada salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Julfa Misha Putra, saya juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dan saat ini juga saya ikut nih dari jadi pendamping si Iwan menjadi host untuk podcast kita kali ini. Nah, dia adalah salah satu partner saya di LAMPK juga untuk membahas terkait kekerasan seksual pada siang kali ini. Nah, teman-teman, Kekerasan seksual jangan kekerasan seksual pada siang nanti. Siang ini belum ada. tema ini ya seperti itulah ya teman-teman. Pada siang ini seolah-olah terjadi Iya, terlalu takut. Wah, Salah ngeri juga ya. ya. Nah, di sini teman-teman, kita akan membahas terkait kekerasan seksual, yang mana kekerasan seksual ini sangat krusial sekali, baik pun di universitas ataupun di luar universitas sendiri. Yang mana kekerasan seksual ini pada saat ini meningkat, itu telah ditunjukkan oleh beberapa media, yang mana media tersebut memberikan informasi kepada kita semua bahwasannya mulai dari kalangan mahasiswa maupun kalangan siswa telah melakukannya, dan banyak korban yang sampai saat ini tidak mampu untuk membicarakan ataupun speak up terkait hal itu. Nah, di sini kita kurang lebih akan juga membahas terkait apa sih itu kekerasan seksual dan apa sih bedanya itu antara kekerasan seksual dan juga bentuk dari pelecehan seksual. Sebenarnya hal ini merupakan poin pembeda yang mana dari segi bentuk dan verbalnya juga. Nah, di sini kita akan lebih kurang akan berbincang terkait kekerasan seksual terlebih dahulu, yang mana partner saya akan mempertanyakan dan akan mengulas bersama dosen kita, yaitunya Bapak Charles Sinabura. Dipersilakan kepada teman saya yang Zobahmi, si ganteng ini nih. Oke, terima kasih Iwan. Mungkin di sini kita lebih diskusi sih Bang. Oke, kita mendiskusikan bagaimana sih pandangan dari seorang dosen, aktivis, penggiat hukum terkait kekerasan seksual dan pelecehan seksual, dan bagaimana sih kacamata dari seorang mahasiswi yang melihat sering terjadi nih kekerasan seksual, terutama sekarang nih yang baru-baru ini nih terjadi di universitas kita tercinta. Ya kan, banyak terjadi, ada yang salah seorang pejabat juga yang ngelakuin, dan ada juga seorang mahasiswa. Dosen kita tercinta lah ya Bang. Enggak Ya Bang. Enggak tercinta ya. Enggak tercinta ya Bang. Tercinta sih. Kayak dosen kita yang melakukan hal tersebut. Mungkin yang pertama nih Bang, sama Ulan, menurut pandangan atau perspektif dari Abang dulu deh, tindakan kekerasan seksual ini bagaimana sih, kenapa kok bisa orang melakukan tindakan tersebut, hal yang melatar belakangnya? Bulan dulu. Iya, nah karena Wulan perempuan, salah satu korban yang sering kena pelecehan seksual, kita tahu nih Bang, teman-teman, kalau pelecehan seksual itu sebenarnya nggak terjadi ke perempuan aja loh, ada kok laki-laki. Tapi akhir-akhir ini kita sering dengar kalau perempuan itu adalah korban yang sangat banyak kena pelecehan seksual. Nah, yang nggak Wulan setuju nih Bang, teman-teman, kenapa sih selalu mempermasalahkan, oh perempuan itu karena pakaiannya pendek nih, oh karena dia nggak pakai jilbab nih? Enggak teman-teman, enggak Bang, saya rasa pelecehan itu ya bukan salah di kita, di korban gitu. Jadi Salah dia lakuin. iya, benar banget. Nah, jadi kalau misalnya kita menyalahkan ke korban, seolah-olah korban tuh takut untuk speak up, khususnya perempuan ya nih. Nah, kita sebagai perempuan yang sebenarnya kita tuh nggak lemah, cuman kita tuh punya kapasitas yang kurang daripada laki-laki, khususnya untuk melawan kekerasan seksual. Misalnya contohnya akhir-akhir ini terjadi nih Bang. Jadi Ulan melihat latar belakang apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual tuh menurut Ulan memang karena kelainan atau mungkin sifat dari seseorang pelaku itu, atau mungkin kedua yaitu faktor eksternal yang mungkin ya Bang, kesempatan atau bagaimana
dimana yang mungkin misalnya kita perempuan sendiri, kemudian bareng pelaku itu bicara berdua, yang mungkin itu memicu terjadinya pelecehan seksual. Itu sih menurut Lan yang menjadi faktor atau yang melatar belakangi terjadinya pelecehan seksual di kita. Itu emang dari pola kehidupan dia, Iya, pola benar pikir si manusianya ini yang salah sebenarnya. Bukan termasuk bukan terutama untuk gender ya. Iya. Emang si manusia. Nah, kalau menurut Bang Charles gimana nih Bang? Latar belakang kenapa sih orang mau melakukan itu? Padahal kan itu jelas-jelas nih udah bertentangan dengan dengan konstitusi kita, bertentangan dengan norma juga kan Bang. Nah, kenapa sih Bang kalau menurut pandangan Abang? Ya, kalau bicara kekerasan seksual itu ya itu kan udah sejauh peradaban manusia hidup ya ada ya. Karena seksualitas itu kan hal yang melekat pada diri kita sebagai manusia ya, dan itu hidup dan tumbuh bersama kita. Jadi sebagai manusia yang normal kita kan dibekali ya dengan nafsu seksual itu. Cuma kan pertanyaan berikutnya kan bagaimana cara mengekspresikannya, bagaimana cara melakukannya, kemudian juga menyalurkan lah kalau bahasa lebih sederhana. Nah, saya nggak mau bicara secara biologis atau apa gitu, karena usia biologis mahasiswa kan manusia yang begitu dia pubertas ya, pubertas dia kan akan punya spesifikasi ataupun yang punya tanda-tanda seksual gitu ya antara laki-laki dan perempuan, dan dalam artian dia punya gairah dan segala macam itu. Nah, ini yang kemudian kalau narasinya adalah kekerasan seksual, berarti kan ada sebuah tindakan yang paksa yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban itu. Nah, tapi pertanyaan berikutnya kemudian apakah ini dibenarkan? Pasti tidak dibenarkan. Yang namanya kekerasan pasti sudah dilarang. Karena kekerasan seksual, kekerasan yang biasa saja itu sudah dilarang. Jadi hal-hal yang sifatnya berupa paksaan yang kemudian juga menyebabkan ya gangguan, kerusakan ataupun juga perasaan tidak nyaman segala macam itu kan itu yang kemudian coba ditanggulangi ya melalui instrumen-instrumen hukum. Nah, seksual ini kan kita kadang-kadang juga suka ini ya berdebat, ini ranah publik atau ranah private gitu ya. Seksualitas kan sebagian kita mungkin ya, saya termasuk ini ya, jadi itu ranah private ya, mana orang kemudian punya caranya sendiri-sendiri. Tapi kemudian ketika dia mengekspresikan, lalu ekspresinya itu muncul ke publik, lalu kemudian ada norma nilai, kemudian juga standar mungkin ataupun juga kriteria yang dimiliki oleh publik bahwa itu tidak benar, dan di situ jadi masalah, terjadi konflik kan gitu. Nah, konteks hari ini misalnya kekerasan seksual, ya. Jadi itu kan terjadi bukan hanya di kampus ya, di seluruh ranah kehidupan kita, ya. Di rumah, sekalipun ya, ayah terhadap anak kan juga banyak kasus-kasus sekarang ya. Paman, kakak, adik, itu memang betul-betul harus waspada kita. Lalu di sekolah, di pasar, di jalanan, angkutan umum, pokoknya di semua lokasi lah, di semua tempat itu merupakan wilayah yang rawan terhadap kekerasan seksual. Pertanyaan berikutnya, lalu siapa yang potensial menjadi korban kekerasan seksual kan begitu. Nah, tadi yang Wulan sudah bilang, memang selalu ya, kita nggak bisa nafikan itu ya perempuan dan anak gitu. Walaupun ada katanya ya laki-laki juga korban ada, tapi tidak jamak sebanyak itu ya, sebanyak itu. Tapi yang selalu itu karena memang ini kelompok rentan. Perempuan dan anak itu kan kelompok rentan ya. Punya rentan dari segi sosial gitu ya. Dimana mereka kemudian seringkali kalau dia menjadi korban itu justru bukan diafirmasi untuk dibela, tapi justru kelompok yang kemudian dipersalahkan. Lalu kata orang juga misalnya karena dia ada sifat dominasi laki-laki ya, mental patriarki kita gitu ya, sebagai laki-laki selalu ingin mendominasi, sehingga menganggap perempuan itu ya pasti di bawah di bawah kendali laki-laki lah. Sehingga laki-laki bisa mau berbuat apa saja, kalau bahasa para filsuf itu perempuan itu kayak dianggap sebagai properti saja oleh laki-laki, dan itu memang fakta gitu ya. Sehingga kemudian dia dijadikan objek gitu, bukan sebagai subjek pertahanan. Sehingga kemudian dengan mudahnya ya si laki-laki melakukan apa saja ya, apakah bujuk rayu dan segala macam. Dan pada ujung-ujungnya jika terjadi peristiwa kekerasan seksual ya, yang selalu jadi korban itu memang si perempuan.
jarang tuh laki-laki yang dipersalahkan gitu, walaupun sebagian mengatakan ini laki-lakinya nggak bisa ini tuh macam, dan yang menderita itu tetap si perempuan, laki-laki kan enggak. Nah, ya, atau anak gitu, pasti kalau anak dan orang dewasa pasti yang menderita itu si anak. Orang dewasanya paling-paling nanti minta maaf gitu ya, atau laki-laki minta maaf. Dan saya kebetulan juga ada beberapa kali yang menanggulangi ikut menangani lah beberapa peristiwa, apakah kekerasan seksual ataupun juga peristiwa hubungan perbuatan asusila ya, yang kemudian terjadi di kampus kita. Setiap melakukan pemeriksaan, pada ujung-ujungnya memang tetap perempuan yang akan dirugikan. Si laki-laki ini ya tidak ada beban ya, mohon maaf saja. Misalnya terjadi hubungan suami istri, yang akan hamil itu ya si perempuan, itu akan berbekas di fisik perempuan ya, dia akan hamil, kemudian ya laki-laki nggak. Nggak saya harus pesan ke teman-teman mahasiswi, menjaga ya. Juga anda yang cowok, tolong ya kalau anda menjalin hubungan ya sewajarnya saja. Ya, jangan sampai kemudian anda melakukan apakah itu karena suka sama suka kan namanya, karena ada norma agama juga yang kita harus jaga, norma kesusilaan kita hidup di di lingkungan sosial yang kemudian menganggap itu sesuatu yang dilarang, apalagi agama kita juga mengharamkan ya. Apalagi sampai anda melakukan kekerasan pemaksaan, nah itu yang tidak boleh. Saya kasih contoh misalnya. Kekerasan seksual hari ini misalnya itu melalui media sosial ya. Apa yang kemarin beredar ya, di kasus EFK ya kan kasihan sekali si korban ya. Jadi anda bayangkan kalau misalnya ada melakukan hubungan suka sama suka itu, anda rekam gitu ya, begitu tersebar si laki-laki pasti nggak akan terlalu merasa malu atau apa, biasa aja. Tidak terlalu berdampak ya Pak? Nggak terlalu, si perempuannya pasti akan down. Dan saya nemukan itu faktanya, memang gitu. Itu dijadikan alat untuk memaksa ya, untuk melakukan lagi dan nanti saya ceritakan modus-modusnya. Ada beberapa hal yang saya temukan. Jadi makanya kemudian sudah saatnya kita sebagai insan kampus ya, siapa pelakunya? Pelakunya selingkuhan kita ini, ya bisa mahasiswa. Kemarin tuh mahasiswa. Saya menduga dulu kita kira hanya laki-laki, ternyata perempuan juga melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan yang lain. Perempuan lagi ya Bang? Ya kan? Jadi semuanya potensial, laki-laki potensial, perempuan potensial, dosen potensial, tenaga pendidikan potensial, ya kan? Semua ini berarti ya. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam ini, kembali ke teori kejahatan yang paling standar gitu ya. Ada Guillaume itu ya, kejahatan itu tidak terjadi hanya karena niat, tapi juga ada kesempatan, gitu. Nah, bagaimana kita meminimalisir kesempatan terjadinya yang tadi disampaikan oleh Ulan gitu ya, kekerasan seksual, dan ruang-ruang itu terjadi mudah sekali di kampus ya. Kita sudah tahu lah, dosen dengan mahasiswa konsultasi berdua saja itu bisa. Anda juga ya duduk berduaan dengan teman Anda sama lawan jenis, bahkan sama jenis juga bisa terjadi ya. Dan itu saya pikir yang kemudian ruang-ruang memang ada tempat-tempat atau keadaan-keadaan yang kemudian memungkinkan adanya kesempatan terjadi. Makanya kemudian selalu kalau Anda bimbingan misalnya kan, atau bertemu teman ngobrol itu ya jangan berdua gitu kan, bisa bertiga. Kadang-kadang ada juga dosen yang jahil kan, nggak boleh bertiga, berdua aja gitu ya. Ini ada juga. Kalau ada hal seperti itu Anda harus mulai waspada gitu ya, harus menjaga diri. Nah beruntung kita kan sudah punya tuh Permen Ristek ya 30 2019 itu kan, dan itu diimplementasikan juga di kampus kita, dan beberapa kasus juga sudah mulai muncul gitu ya. Lalu saya sebagai mungkin yang lebih lama dari Anda ya di kampus. Iya. Kita bertanya dulu kok tidak ada, bukan dulu tidak ada, dulu tidak ketahuan. Ya. Jadi sering tuh, kok dulu waktu kuliah tidak ada yang bisa dengan jadi modeko gitu ya. Atau dulu waktu kita kuliah kok nggak terjadi, bukan nggak terjadi, nggak ketahuan. Atau dulu kan nggak ada satgas ini kan. Dan malah peristiwa itu ada, takut ya, peristiwa itu ada, saya tahu. Dan tidak pernah terungkap aja ya Bang? Ada. Jadi dosen sesama terhadap mahasiswa sesama mahasiswa ada. Zaman saya kuliah juga nggak ada. Itu yang saya bilang tadi itu kasus kekerasan seksual ini kan sama tuanya dengan peradaban manusia lah gitu. Karena kan manusia kan lahir dari peristiwa seksualitas ya. Itu yang kemudian saya ingin katakan. Jadi
salah itu orang mengatakan dulu tak cukup mana, ya dulu tak cukup mana mungkin pemberitaannya kan dulu belum ada medsos gitu ya, sekarang gitu aja. Jadi sesuai zamannya, makanya baik dari dulu sampai sekarang semua peristiwa itu ada. Makanya sekarang kita perlu apa, jaga. Nah, saya kadang-kadang juga sering apa ya, minta kita itu berkolaborasi ya, mahasiswa juga berani, sehingga juga pihak kampus juga bisa tegas juga. Saya yakin kalau mahasiswa juga nggak speak up ngomong gitu ya, ya kadang-kadang kan kampus juga abai ya, dan terlalu jadi perhatian gitu, terhadap hal-hal seperti ini. Dan karena ini aib gitu loh. Jadi mengungkap kasus kekerasan seksual itu ada problem tersulit ini aib, malu. Nah, proses tersulitnya itu kira-kira ini gimana menurut Abang? Kalau Anda jadi korban pasti malu. Ya. Kalau jadi pelaku tidak akan terlalu malu. Kalau pelaku kan dia melakukan itu dengan sadar ya. Si korban kan nggak sadar, nggak pada posisi hal yang dia inginkan. Kalau pelaku kan dia inginkan itu ya paling paling katanya ya sudahlah, risiko saya hadapilah kan gitu. Kalau korban gimana? Dia nggak bisa bayangkan. Saya ada kasus contoh nih. Ini saya waktu WD kemarin. Kasusnya sederhana, masalah ngintip. Dia ngintip ya. Sini ada yang ngintip. Siapa? Jadi ada mahasiswa cowok ngintip mahasiswa cewek di toilet, ya kan? Oh terus dan peristiwanya itu di luarnya itu saya katakan tadi, karena kesempatan. Jadi si anak ini lagi menung-menung sendiri di lokal, si cewek ini kuliah di lokal sebelah. Lalu dia pergi ke toilet, si cewek ini nampak oleh si anak ini. Dia datangi cewek itu, dia ikutinya langsung. Diikutinya masuk dia ke toilet cewek itu. Beberapa toilet cewek kita itu kan ada yang kebuka, dia atasnya kebuka ya. Dia panjatnya lihatnya begitu kan. Teriak lah si cewek ini kan. Panik lah pasti. Ada masalah apa kata itu, kalau ada korban kekerasan itu ada freeze-nya masalah. Ada diam gitu kan. Dan yang salah juga orang seringkali mengatakan diam itu ada pasrah, bukan. Itu secara psikologi katanya, saya nggak ngerti juga ya, tapi saya baca katanya itu fase orang yang freeze ya, karena dia shock gitu kan, bukan pasrah. Jadi teriak nih, keluar orang satu kelas itu, si cowoknya pun kaget gitu kan. Halo teman-teman MPK, kembali lagi bersama podcast kita mengenai kekerasan seksual. Pada siang kali ini kita akan melanjutkan terkait pembahasan tadi, yang mana korban merasa nge-freeze ataupun psikologikalnya merasa terhentak oleh akibat kekerasan seksual sendiri, yang mana tadi sempat dibicarakan apabila seorang perempuan yang diintip oleh laki-laki merasa ada suatu hal yang janggal dan mereka merasa nge-freeze. Nah, lanjut kembali Bang ke pembahasan, kira-kiranya pendapat Abang gimana sih perbedaan antara kekerasan seksual dan juga antara pelecehan seksual, karena dua ini sering banget dikatakan ada yang sama ada yang beda. Nah, menurut Abang sendiri gimana Bang? Kalau perbedaannya mungkin lebih ke apa ya, gradasinya gitu. Kalau pelecehan itu mungkin sifatnya masih apa ya, belum mengarah ke fisik mungkin ya. Tapi kalau kita baca permen itu semuanya dikategorikan sebagai kekerasan seksual Maupun fisik pelecehan tadi ya. ya. Jadi kalau kita saat ini nggak usah debat semantik lah, kan dua-duanya sama lah sebagai sebuah tindakan kekerasan seksual. Jadi dia korban pelecehan seksual. Jadi kenapa dia dikatakan sebuah tindakan kekerasan? Karena memang ada aspek relasi yang kemudian tidak berimbang akibat perbuatan itu, di mana si pelaku melakukan sepihak dan ini ada korban gitu. Jadi, mungkin kalau bawa ke rezim pidana, kalau salah saya mau koreksi ya, ada yang mengatakan beda kejahatan dengan pelanggaran misalnya gitu ya, mungkin gradasi itu. Tapi kalau kita baca di rezim permendikbud itu semuanya merupakan kekerasan seksual gitu. Makanya kemudian dilarang ya, apakah itu berupa bentuk yang verbal maupun non verbal itu. Nah, yang kasus yang tadi saya ceritakan itu belum ada tuh permendikbudnya waktu itu. Tadi sehingga kemudian ya, lalu pertanyaannya apakah kampus bisa melakukan tindakan? Tetap bisa melakukan tindakan. Jadi saya juga ingin meluruskan persepsi yang keliru ya. Dulu kan waktu permendikbud ini lahir kan beberapa elemen mahasiswa ada juga yang menolak. Kenapa? Karena ini dianggap melegalisasi
hubungan yang didasarkan pada Zina ya bang ya. bukan suka sama suka. Suka sama suka. Karena coba supaya jangan salah ya, kita coba baca definisinya ya. Ini kan hukum ini kan kalau normatifnya itu kan harus sesuai teks Iya, ya. harus benar ya. Kenapa itu dianggap sebagai sebuah bentuk melegalisasi hubungan yang suka sama suka ini? Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa, ya, dan atau gender. Nah, tadi misalnya laki-laki perempuan, ya, kemudian juga senior junior itu relasi kuasa, dosen mahasiswa gitu ya, itu relasi kuasa. Jadi senior terhadap junior itu relasi kuasa. Laki-laki mungkin terhadap perempuan karena dia lebih dominan. Sebaliknya juga ada perempuan yang mungkin karena dia lebih dominan dibanding temannya gitu ya, satu mungkin sangat agresif, satu mungkin sangat pasif, itu bisa juga dalam bentuk itu ya. Tapi lalu yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Ini dari ya, kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Nah, lalu di sini dikatakan di situ ya, kekerasan seksual adalah sebuah perbuatan merendahkan, menghina. Jadi ada kata kekerasan, seolah-olah kemudian hanya yang bernarasi kekerasan gitu ya. Lalu yang didasari atas Sebuah ketidaksetujuan, pengucapan gitu bukan, bang. atas dasar konsen non konsen itu loh ya. Jadi bagaimana kalau dia didasarkan pada suka sama suka gitu, tidak atas dasar kekerasan gitu ya. Nah, semestinya kan yang suka sama suka juga ditindak. Jadi permen ini hanya bicara yang didasarkan atas tindakan Keterpaksaan ya. kekerasan, no konsen itu yang tidak atas dasar konsensualitas ya, atas kesepakatan bersama. Nah, itu yang keliru. Kalau yang didasarkan atas perbuatan suka sama suka, itu ada peraturan lain yang bisa menjerat begitu. Dan saya sudah memeriksa beberapa orang. Jadi yang salah juga kawan-kawan semua, teman-teman mahasiswa, kalau Anda melakukan perbuatan seksual, ya, asusila berdasarkan atas suka sama suka sekalipun, Anda tetap bisa ditindak oleh kampus gitu ya, termasuk juga dosen yang melakukan itu. Jadi kita itu punya peraturan rektor tentang etika dosen dan mahasiswa. Itu dipadukan ya, etika dosen dan mahasiswa. Jadi peraturan rektor nomor, ada dulu, ini problem saya nih, nomor-nomor itu saya. Tapi kalau nggak salah 25 atau 26 gitu ya, 25 masalah. Di tahun 2022 itu di situ ada beberapa ketentuan. Mahasiswa itu dilarang melakukan perbuatan asusila dan segala macam itu yang melanggar norma agama, termasuk dosen juga dilarang. Makanya kalau Anda melakukan kekerasan seksual, Anda bisa dijerat dengan primary stake ini, sekaligus ya, Anda bisa dijerat dengan itu tadi, peraturan rektor tentang etika dosen dan mahasiswa. Begitu juga dosen, kalau melakukan kekerasan dia bisa dijerat, itu juga bisa dijerat dengan kode etik ya, istilah bahasa sekarang, kode etik mahasiswa dan dosen. Termasuk juga ada peraturan kemahasiswaan nomor 26 kalau salah saya tentang tata tertib di depan kampus, bukan itu ya, tentang kemahasiswaan, di mana juga di situ dimuat larangan-larangan, salah satunya adalah larangan melakukan hubungan seksual atau perbuatan asusila baik sesama jenis maupun berbeda jenis, baik yang suka sama suka maupun tidak atas dasar tidak atas dasar suka sama suka. Jadi ada dua regulasi di tingkat peraturan menteri, regulasi di tingkat peraturan rektor. Jadi salah orang mengatakan bahwa kalau suka sama suka lalu dibiarkan saja kalau kita legalisasi. Gitu ya bang ya. Enggak. Karena saya jujur ini baru kemarin menyelesaikan pemeriksaannya, ada mahasiswa tertangkap di salah satu gedung di kampus kita, ya, melakukan hubungan suami istri, kita periksa, ya, kita beri sanksi karena itu melanggar. Jadi tapi tidak pakai ini kita yang primary stake. Nah, kalau primary stake kan kalau ada unsur kekerasannya, ada unsur paksaan, lalu ada unsur korban di situ, dia baru ditindak. Kalau dia tidak ada unsur korban, suka sama suka tadi ya, itu tetap ditindak. Jadi ini perlu diluruskan, bukan berarti primary stake ini seolah melegalisasi hanya memberi sanksi yang kekerasan, terus yang tidak dasar kekerasan suka sama suka, seolah-olah dibiarkan aja. Itu dijerat dengan ketentuan lain. Dalam hal ini peraturan rektor.
Nah, kita telah mendengar nih kurang lebih dari penjelasan dari Bang Charles selaku bagaimana sih mulai dari peraturan, mulai dari penjelasan, dan juga mulai dari salah satu kasus contohnya dan ada di fakultas sendiri. Nah, di sini kita ingin mendengar nih terkait bagaimana pandangan dari seorang wanita gitu kan terkait perempuan kurang lebih gitu terkait apa yang telah Abang Charles sampaikan tadi, apakah relate atau masih ada hal yang mengajar. Nah, di sini sudah kita hadirkan teman kita Wulandari. Kepada Wulan mungkin bisa dijelaskan. Ini nama sebenarnya ya? Ya, ini adalah nama sebenarnya dari Wulan sendiri. Iya. Bukan korban ya teman-teman. Nah, itu dia. Nah, boleh dijelaskan mungkin gimana pandangannya Wulan? Nah ya, makasih San. Kalau Ulan sih, Ulan selaku yang insya Allah dan alhamdulillah sampai sekarang belum pernah merasakan secara langsung bagaimana itu kekerasan seksual. Namun ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi pelajaran dari kita yang mungkin Ulan dengar dari mau itu dari korban ataupun dari orang-orang yang pernah kita nyatakan sebagai korban. Contohnya yang kasus dosen kemarin yang inisial KC, itu korbannya sampai takut untuk speak up, bahkan korbannya lebih dari satu. Ya itu karena apa? Karena tekanan. Ketika kita perempuan diberi tekanan, oh, kamu jangan ngadu, kamu jangan ini, kita sebagai perempuan kita bisa apa? Toh ketika kita menceritakan kepada orang-orang belum tentu orang lain percaya, belum tentu orang, apalagi dengan relasi kuasa tadi, apalagi ketika pelaku punya kekuasaan yang lebih dari kita. Misalnya contohnya dosen melecehkan mahasiswa, kita mau speak up ke dosen lain pun kita takut. Kita sebagai perempuan takut. Dan berkaca tentang freeze tadi yang kata Bang Charles tadi, itu nyata teman-teman, yang kayak kita merasa shock ketika kita merasakan pelecehan seksual itu, meskipun saya tidak pernah merasakan secara langsung, tapi saya pernah mendapat cerita dari salah satu teman saya yang memang mengalami salah satu pelecehan seksual, memang tidak di kampus ini, namun dia bercerita sambil menangis. Dia bercerita kalau ya masalah hampir sama dengan masalah tadi, mengintip tadi. Dan di situ saya merasakan, saya ikut nangis ketika saya mendengar teman saya bercerita kalau dia diintip, dia dilihat, bahkan saat dia mandi. Saya membayangkan bagaimana kalau misalnya saya di posisi itu, ketika ada seorang laki-laki yang mengintip saya, saya mungkin belum tentu akan menjalani hidup seperti biasanya. Saya akan merasa seperti wanita yang kotor, apalagi seseorang yang melakukan itu jauh lebih tua daripada kita, jauh lebih menakutkan daripada itu. Jadi baik itu secara psikis ataupun secara fisik langsung, itu sangat memalukan. Saya orang yang mungkin kita lumayan sering dengar itu Bang, apa namanya tuh leceh secara verbal, yang mungkin kayak cantik, cewek kemana nih, itu saya sering. Pelecehan verbal lah yang saya sering rasakan di mana-mana saya berjalan, saya bagaimanapun, itu rasanya saya merasa seperti orang yang hina. Ketika saya, apa sih yang salah? Saya pakai jilbab, saya pakai baju yang tertutup kok, saya bukan yang. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang pun, oh karena baju, saya pakai jilbab pun juga tetap dilecehkan. Jadi stop bicara kalau perempuan seksi itu adalah orang yang mempersilahkan dirinya untuk dipelecehkan. Enggak pernah sama sekali. Dan bahkan saya sebenarnya, ini mungkin cerita yang sedikit sensitif, saya pernah duduk di salah satu kosan saya malam nih Bang, di wilayah dekat sini kos saya. Ada laki-laki yang di depan, kami mengumpul di kos, ada laki-laki di depan sama motor yang saya mungkin bahasanya sulit untuk kita ungkapkan. Dia memegang alat vitalnya sendiri di depan kami perempuan. Di situ saya shock. Apa yang namanya itu exhibitionist? Mungkin kalau istilahnya kurang lah Bang, tapi di situ saya Tiba-tiba shock. aja? Iya shock, tiba-tiba Bang, kami rame sama-sama duduk di kos kan. Terus ada kakak yang bilang, Lan di belakang, Lan posisinya lagi ngadep ke teman, jadi dia di belakang, di luar pagar. Dia bilang, Lan jangan lihat ke belakang. Kenapa? Itu ada orang lagi tuh, katanya dia megang alat vital sambil nengok ke kami. Perempuan dikeluarkannya? Iya, di posisi itu Ulan nggak lihat karena Ulan belakang, dan kakak tuh bilang jangan lihat ke belakang. Dan dia bilang kalau dia sering dapat itu gitu, dia sering dilakuin itu. Bahkan salah satunya ini memang kita nggak bisa kasih fakta secara langsung, kita nggak ada videonya, tapi ini dari orangnya langsung. Bahkan dia lagi jalan nunggu angkot di sekitaran kampus kita, dia lagi jalan, ada orang di sampingnya melakukan hal yang kayak gitu juga Bang. Bahkan dia lagi jalan dan dia lihat di samping, oh dia ngelakuin itu. Jadi itu di mana sih tempat aman buat perempuan gitu. Bahkan di rumah kita sendiri, di kosan kita sendiri, kita ngerasa kayak begal payudara. Iya, begal payudara dan lain sebagainya. Bahkan meskipun dia nggak secara langsung menyentuh kita, itu rasanya apa sih yang salah dengan saya sehingga kalian melakukan itu. Jadi menurut Lan, pelecehan seksual tuh atau kekerasan seksual tuh sesuatu yang ada di sekitar kita, baik kita sadar atau nggak sadar. Dan
itu sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, yang apalagi bagi kita perempuan yang kita nggak bisa speak up apapun, apalagi kalau kita nggak punya bukti. Iya. Kita gimana cara kita sempat untuk merekam, atau gimana cara kita sempat untuk Peristiwanya itu kan sekali lewat. Iya, peristiwanya sekali lewat. Gimana cara kita tadi saya digituin loh, serius, mana buktinya, gimana kita buktiin, apalagi orang yang punya kuasa yang kayak gitu, yang korban-korban. Saya nggak tahu gimana perasaan korban-korban dari salah satu kasus yang KC kemarin, apalagi kasus yang dari mahasiswa FK yang kemarin. Saya nggak tahu gimana takutnya video dia tersebar entah kemana-mana, entah siapa saja yang udah menonton. Saya nggak bisa membayangkan, bahkan saya pernah membayangkan dan diri saya bagaimana rasanya orang korban pemerkosaan itu. Bahkan nauzubillah, misalnya saya pernah membayangkan kalau mungkin saya tidak bisa menjalani kehidupan seperti biasa, mungkin saya tidak yakin ketika saya akan kuat, mungkin depresi, atau mungkin bahkan nauzubillah minzalik, mungkin saya bisa menyakiti diri saya sendiri mungkin bang, ketika ada pelecehan seksual, kita menjaga diri kita, orang lain tanpa kita inginkan. Dan gimana sih kita memberontak gitu loh bang, apalagi kalau misalnya itu dilakukan di tempat yang kita nggak tahu minta pertolongan ke siapa. Jadi teman-teman di sana yang baik itu perempuan atau laki-laki, khususnya perempuan, saya sebagai perempuan mengingatkan teman-teman untuk speak up lah. Apa yang teman-teman rasain bilang, apa yang teman-teman takutkan bicaralah. Mungkin teman-teman punya sahabat, punya keluarga terutama, bahkan punya kedekatan lebih dengan misalnya dosen, baik itu lawan jenis ataupun sejenis. Misalnya kita punya ibu atau abang yang lebih kita dekat, mungkin kita bisa cerita teman-teman, mungkin kita bisa mendapatkan perlindungan dari sana misalnya bang. Jadi jangan takut, jangan bungkam, karena selagi kita bungkam itu nggak akan pernah selesai. Kalau kita bungkam itu nggak akan pernah ada habisnya. Bicaralah, apapun hasilnya nanti, yang penting kita harus berani untuk lawan kekerasan seksual itu. Tubuh kita itu adalah milik kita, bukan milik orang lain. Itu sih bang kalau dari Ila. Saya komen. Iya, boleh Pak. Jadi benar itu. Jadi karena gini ya, korban kekerasan seksual itu bekasnya itu fisik dan psikis. Jadi beda nih kalau kita ditinju orang gitu kan, atau digebukin orang gitu ya, itu kan fisik kita aja. Kalau kekerasan seksual itu kan psikis, mentalnya kan juga terganggu sama. Makanya kemudian kan undang-undang kan juga penanganannya kan si korban harus Dijauhkan dari pelaku. bahkan dulu ada saya kasus yang tadi saya ceritakan, salah satu sanksi yang kemudian kita berikan, saya bilang kan pokoknya jangan pernah sekalipun Anda bertemu dengan Pelaku. Kalau si korban lapor saya bahwa Anda menemui dia, minta maaf atau apa, itu tidak perlu saya bilang. Karena cukup kalau Anda minta maaf saya yang nyampaikan ke, dan Anda tidak boleh ketemu sama dia. ada juga tuh kemarin ada kasus juga gitu ya. Nggak usah saya ceritakan detail. Si pelaku ini betul-betul ingin bertemu dengan korban. Pak, pertemukan sama saya, sama korban, saya mau mengobati Kesalahan saya. Awalnya dia pacaran. di kisahnya dia pacaran, lalu putus gitu, kayak si cowok ini siap putus ya gitu ya. Lalu mereka Cocok gitu ya. cekcok gitu, si cowok akhirnya ngancam. Kamu nggak mau balik sama saya, video kamu saya sebar. Saya ingatkan dia, kamu kalau kamu melakukan ini, saya bilang kamu tidak boleh cari-cari dia ya. Kalau dia sempat lapor kita akan proses dia. Nah, itu akhirnya kemudian, tapi memang ada kesalahan juga yang kemudian awal mulanya itu berasal dari kesepakatan mereka berdua. Akhirnya kita waktu itu kasih sanksi bukan pada si cowoknya, kita sanksi berat semua gitu. Si cewek juga sih sebenarnya, karena ada peristiwa lain juga yang nggak perlu saya cerita. Ini dulu ponakan saya pernah dia kena begal payudara, dia kuliah di UIN. Satu hal yang kemudian juga kadang-kadang kita juga salah treatment ya. Kita kan kalau mendengar orang korban kekerasan seksual itu kan keponya ini kan akan mengganggu kan. Sebentar orang ditanya. Itu kan menceritakan itu kan Butuh power kan, juga ya bang ya. sekali aja cukup lah itu gitu ya, tidak usah diulang-ulang. Makanya kemudian salah satu penanganannya kalau memang orang itu sudah pernah bercerita, kita cukup merangkum cerita itu aja lagi. Nggak usah diperiksa lagi gitu, karena dia capek juga gitu ya. Itu melahirkan trauma gitu, untuk mengulangi lagi cerita gitu. Makanya salah satu yang mungkin juga penting ya, mengintegrasikan pola penanganan. Nah, begitu dia misalnya ditangani oleh TPKS ya, begitu dia sudah cerita ke TPKS, kalau kita mau periksa secara etik, cukup hasil pemeriksaan itu aja yang dijadikan hasil, jangan dipanggil lagi orangnya, diperiksa lagi gitu, karena
itu kan juga menimbulkan persoalan tersendiri. Nah, lalu ini kan terjadi di ranah privat ya, di ranah privat mungkin tidak di ruang terbuka. Kalau memang di ruang terbuka ada saksi oke lah, tapi makanya kemudian kan sekarang penanganan korban itu kan bukan hanya berdasarkan pengaduan dari korban juga. Kalau kita ada yang tahu, kita bisa melaporkan cerita. Kalau teman kita nggak kuat, kita yang cerita, ya. Dia cerita sama kita. Kalau dia nggak kuat memberitahu pihak kampus misalnya, ya kita yang menyampaikan ke pihak kampus. Dan memang kemudian ini sesuatu yang ya saya pikir ini yang penting dulu ada kampus sudah mulai ada ikat baik ya untuk ini, dan bahwa mungkin masih ada kelemahan-kelemahan dalam penanganannya kita akui. Karena kan semua kita ini tidak punya pengalaman. Saya pun juga tangani perkara ini kadang-kadang juga cara mewawancarai segala macam masih proses belajar juga gitu ya. Dan apa ya, memang coba lagi mencari format yang tepat lah gitu. Termasuk juga upaya-upaya tadi untuk pertanyaan yang tadi. Mana sih mencegahnya kan gitu ya. Itu kan selalu PPKS itu peristiwa yang kemudian penanganan setelah peristiwa terjadi. Sekarang gimana cara mencegahnya? Ya memang kemudian salah satunya itu tadi ya. Saya pernah kritik beberapa ruangan-ruangan misalnya, ruang konsultasi mahasiswa dan dosen. Itu kan kalau bisa ya jangan dibikin tertutup begitu ya. Bisa kan dibuka gitu ya, di sini terbuka kayak ini gitu kan. Ini kan kadang-kadang dibuat bilik-bilik gitu ya, ruang dosen atau ruang khusus gitu ya. Kalau menciptakan kesempatan Iya. gitu ya. Misalnya sekarang bisa kita lihat di ruang pimpinan kampus misalnya kan, dekan wakil dekan dibuat ada kaca gitu ya. Nah itu kan salah satu cara juga ya. Dulu itu nggak pintu mati Pak, kan dulu pintu mati itu. Jadi orang kalau keluar dari situ tuh ada yang senyum, ada yang ketakutan mungkin gitu ya. Sekarang kan udah mulai bagus tuh, udah dikasih kaca gitu. Dan misalnya saya selalu mengatakan kok terlalu sedikit, kenapa nggak semuanya gitu ya dikasih kaca gitu. Nah termasuk juga ada juga saya kritik nih ruang kita yang di atas nih, ruang dosen nih Anda lihat ya. Tapi alhamdulillah kan dosen kita juga nggak make ya. Itu salah satu. Nah saya takut juga make itu ya. Itu tadi jangan sampai kemudian hal-hal yang tidak diinginkan itu kan terjadi bukan karena niat gitu ya. Ruangan-ruangan itu dulu pola pembimbingan, pendampingan kalau memang Anda kurang nyaman gitu, harusnya ada teman macam. Nah itu gunanya PA juga ya. Jadi kita juga harus bicara ya, karena semuanya itu nanti related sama urusan akademik ya. Pasti ancaman relasi kuasa yang terbesar itu kan kalau di kampus kalau dosen dan mahasiswa ya pasti masalah akademik, nggak ada di luar itu gitu. Ya ada di luar itu. Nah otoritas nilai-nilai yang kemudian bisa menjadi bargaining bagi si dosen untuk nakut-nakutin mahasiswa dan macam. Ngajak ketemu di luar kampus misalnya ya, ngobrol hanya berdua, itu juga hal-hal yang mesti Anda waspadai. Jadi kalaupun ada dosen seperti itu mungkin bisa diceritakan, lalu ajak teman gitu ya. Jadi kan dulu pernah juga ada kejadian. Nah jadi ini magang, mahasiswa penelitian. Mahasiswa itu penelitian dan dia pergi wawancara dengan salah satu narasumbernya di dinas tertentu ya, ada suatu dinas Kota Padang. Lalu dia diladeni wawancara itu dia atas jam 4. Nah di situ dia sudah mulai mau sendiri tuh. Kok atas jam 4 itu kan atas jam kerja. Oke. Artinya kalau udah ada indikasi itu, Anda jangan pernah pergi sendiri. Dari teman gitu ya, dari perlindungan juga dari teman, kita ajak teman saya dong, saya mau wawancara gitu. Itu ada, jadi ada hal-hal kalau udah ganjil gitu ya, itu kita udah punya rasa gitu ya. Nah kalau sudah ada rasa itu ya mesti kita jaga. Nah akhirnya apa, wawancara ke jam 4 itu wawancara dia ditanya, kamu sama siapa sendiri? Sendiri Pak. Ditelepon, sendiri aja ya, jangan bawa teman. Tetap aja Anda bawa teman ya, bawa teman tapi mungkin jaga tempat lain gitu loh ya kan, jaga tempat lain di luar gitu ya, mungkin apa itu. Nah kalau memang ada indikasi tidak baik ya kita langsung gitu aja gitu kan, bisa kita teman langsung macam. Dan memang kejadian akhirnya kejadian, akhirnya dia cerita sama kita proses, saya langsung hubungi si dinas itu, saya datangi langsung. Saya kalau nggak diselesaikan ini saya ributin, saya bilang. Akhirnya waktu itu diselesaikan. Ya dia minta maaf gitu, tapi dia kena sanksi oleh kepala kantornya.
tapi memang tidak berujung ke pidana ya. Nah, ini juga memang kalau di kita ya harus diakui juga, termasuk juga misalnya apa ya kemudian ini ya harus dipidana. Memang kadang-kadang sebaiknya memang iya kan begitu, karena ada efek jerah di situ. Apalagi kita udah ada undang-undang PKS ya tentang tindak pidana kekerasan seksual itu. Nah, ini kadang-kadang juga tarik ulur ya, bukan tarik ulur. Seolah-olah memang kemudian saya termasuk orang yang mengatakan kalau ada kejadian seperti ini apakah kampus malu? Enggak juga. Justru kampus harus bangga ketika dia mampu menyelesaikannya dengan baik gitu. Jadi Anda kalau melakukan itu di kampus saya tindak gitu. Itu akan menjaga nama baik kampus. Ini kan tidak, kita kadang-kadang dibawa keluar, malu kita macam. Awalnya mungkin malu ya, tapi kemudian kalau kita bisa tindak, ini kan justru akan menjadi image baik. Oh, dan ini apa? Ini semacam deklarasi juga kepada siapapun. Anda kalau melakukan itu pasti Anda akan ditindak. Tapi kalau kita diamkan, maka coba Anda lihat ya beberapa pelaku itu ya kasus di kedokteran, termasuk juga yang dosen kita itu Pak KC itu, katanya juga tetap berkeliaran di kampus. Itu tanda apa coba? Karena dia memang nggak ada beban gitu. Beda sama yang si korban sekarang kita udah tahu siapa. Sebagian memang udah ada gambar dan macam. Itu contoh-contoh bagaimana memang fakta yang membuktikan bahwa kalau jadi pelaku itu ya pasti efek jerah itu yang harus kita kejar, bukan efek rehabilitasinya ya, efek jerah. Karena itu edik ya, beda dengan si korban. Kalau si korban memang efek rehabnya ya bagaimana kita pemulihannya. Kalau si pelaku nggak perlu, dia efek jerah aja, kasih sanksi yang bekas gitu ya, supaya dia ini. Kalau saya sih itu pandangan saya. Nah, orang nggak kan gimana pelaku direhab supaya dia jadi baik, suruh minta maaf segala macam, nggak bisa. Menarik banget nih Bang, bagaimana pandangan Abang terkait hal. Nah, ini yang menjadi menarik nih Bang, saya itu juga tadi menarik ke belakang sedikit bahwa beberapa tadi ini ada penyebab-penyebabnya. Nah, menurut Abang nih sebagai akademisi juga dan pernah juga nih menindak ya kan, langkah-langkah seperti apa sih yang bisa dilakukan pihak kampus terutama atau dari pihak akademisi, dosen ataupun dari mahasiswanya untuk dapat setidak-tidaknya mengurangi penyebab faktor ini Bang, kekerasan seksual penyebabnya. Selama ini kita kalau melakukan upaya pencegahan, pendekatan kita ke korban. Bagaimana mensosialisasikan supaya orang tidak jadi korban. Semestinya yang disosialisasikan itu bagaimana supaya orang tidak jadi pelaku. Nah, jadi kelompok potensial ini yang harus ditekankan kan. Ya misalnya kalau konteks kekerasan seksual, ya laki-laki ini, yang pria-pria ini, ya para calon-calon potensial pelaku ini yang harus disosialisasikan. Anda jangan melakukan itu, Anda jangan melakukan itu, Anda jangan melakukan itu. Tapi kebanyakan bukan si korbannya. Korban gitu ya Bang. Supaya kamu nak jadi korban. Kamu Nanti senior gini, gitu. supaya kamu tidak jadi korban, pakaiannya bagus ya, supaya kamu tidak jadi korban, jangan bergata, supaya kamu korban, jangan gini. Nah itu dong. Emang yang si pelakunya ya Bang. Pelakunya dong. Yang calon-calon. Iya, kan korban kadang-kadang tak tahu, sudah baik-baik tiba-tiba dilecehkan aja. Di luar kuasanya juga ya Bang. Iya. Jadi kalau yang harus dibangun karakter si calon pelaku, bukan si calon korban. Kan itu aja kalau saya sih. Nah selama ini kita nggak gitu. Kita kan pasti bagaimana memproteksi diri ya. Itu pasti yang diajarkan terus. Tapi yang si cowok, ini kalau Anda nih coba misalnya Pak dosen, juga kita harus sosialisasi Pak dosen. Ya kalau bisa bimbingan itu ya kenapa harus berdua gitu. Terus kenapa di ruang yang private sekali gitu. Enggak juga gitu kan, bisa di mana-mana kan gitu. Tapi atau kampus gimana ruangan itu terbuka gitu, untuk mengurangi dan tertutup gitu, ruangan tertutup gitu kan. Dan itu juga agar tidak menimbulkan fitnah juga kan gitu. Nah kita kan jadi, sudah punya itu ya Bang. Fasilitas pencegahannya yang kita sediakan. Ditingkatkan lah ya Bang. Fasilitas bukan hanya sosialisasi ke mahasiswi atau pertama untuk tidak jadi korban gitu. Terus pendukungnya yang harus ditingkat. Oh jangan pulang malam-malam kan oke. Tapi kalau orang terpaksa pulang malam gimana? Kan pulang malam nggak selalu negatif. Ada aktivitas mahasiswa dan semacam. Kerja kelompok mungkin Bang. Kerja kelompok. Mahasiswa sering kumpul di rumah saya, perempuan laki-laki.
jam 1 pun ngobrol. Saya tanya gimana anda pulang ini. Jadi saling menjaga, ini juga saling jaga. Jadi saya juga pesan, kita saling jaga. Saya perempuan jaga, kita juga laki-laki juga jaga. Kita saling jaga. Proteksi satu sama saling lain. saling memproteksi gitu ya. Karena itu tadi potensi Pelaku kan bukan hanya di dua pihak. Jadi kalau kita sudah saling proteksi, kita juga harus ini. Kalau memang anda tidak nyaman, sampaikan atau hindari gitu. Si laki-laki, si pelakunya juga harus diedukasi juga gitu. Misalnya kita nih, jujur aja ya, suka tidak suka, sadar tidak sadar, jangan-jangan kita pernah melakukan. Ya, ngomen-ngomen, saya juga mungkin karena orangnya seksuasan, tapi kadang-kadang juga suka mungkin ya komen atau apa gitu ya. Nah itu kan udah bibit-bibit. Nah kalau itu dilakukan oleh teman kita, jangan ditertawakan, kita kan sering Harusnya diingatkan. nah, diingatkan, nggak boleh itu melecehkan. ya. Nggak boleh itu melecehkan. Saling diingati. Oh iya ya. Tapi kita kan enggak. Begitu ada yang ini, Iya. Nah bisa mah. Nah gitu. Yang muncul di kepala kita mah. Dan kita ingatkan. Jadi karena pergaulan kita itu kan kadang-kadang berbeda-beda. Kita cara pandang kita terhadap kekerasan seksual itu beda. Masa saya itu sudah mulia? Ada juga yang begitu kan? Ya kalau dia memang nggak mau, kenapa gitu? Iya kan? ini mungkin ini, ya mungkin bagi anda biasa gitu. Tapi ada yang nggak suka, ya jangan. Gitu. Itu aja. Hal tersebut udah termasuk pelecehan seksual juga Bang. Misalnya, Kalau kamu nggak suka, ini udah termasuk Bener berarti ya? ya Bang ya. tiba-tiba ngapain abang nih? Gitu. Termasuk kekerasan juga. Bisa ya? juga. Kalau kamu udah nyaman, Iya. nggak masalah. Kan tubuhnya tubuh kamu. Saya tubuh kamu. Kalau kamu nggak nyaman, Nah Bang, di sini kan kita juga punya nih Bang salah bentuk satgas. Nah mungkin Abang bisa jelaskan juga nih Bang satgas yang berada di Universitas Andalas sendiri Bang, gimana kinerjanya dan apa sih Bang gunanya satgas itu? ya satgas itu kan memang hari-hari ini kayak saya mengikuti kayak populer di penindakan ya. Nah, mungkin ini juga yang perlu kita dorong bersama dan bagaimana satgas juga bekerja untuk pencegahan itu dipopulerkan kampanye. Misalnya kampanye deh, cerita deh. Kampanye kekerasan seksual di kampus kita. Ya, ada kan? Ada di sosialisasi. Leaflet, stop kekerasan seksual, stop kekerasan verbal, stop catcalling, misalnya gitu kan? Catcalling ya? Iya. Stop catcalling, gitu. Stop menjamah tubuh teman-teman Anda, stop apa jadi gitu. Jadi materi sosialisasinya dan juga perlu diedukasi bahwa misalnya kalau ini itu kekerasan seksual, itu tindakan pelecehan, sehingga oke, nggak dilakukan lagi gitu. Jangan-jangan juga ada mungkin karena tidak tahu gitu ya bahwa itu bagian dari itu. Siapa dulu mungkin sebagian orang Bilang, kamu cantik sekali. biasa gitu, tapi bagi sebagian orang itu kekerasan verbal gitu ya, melecehkan. Kamu tiba-tiba genit begitu kan. Nah kalau kita sosialisasikan itu, pertanyaannya apa urgensinya kamu ngomong itu? Kalau nggak genit gitu loh. Oh itu menghargai ini. Sudahlah, itu kan kadang-kadang. Jadi itu pun timbul dua persepsi ya. Oh ganteng sekali kamu, bajunya bagus sekali. Wow, kamu seksi sekali, apalagi itu. Oh iya. Matang Pasti kali ya itu. Bang. Ya kan? Nah, yang bahasa-bahasa itu Kadang memang kemudian kita belum familiar. Saya jujur juga banyak mungkin ya bahasa-bahasa, sikap. Ya mungkin kalau kita rinci ya banyak sekali yang terkategori sebagai bentuk pelecehan seksual. Nah, kalau itu nggak disosialisasikan, kalau itu sebagai bentuk pelecehan seksual, kita menganggapnya biasa aja. Biasa. Ada kampanye yang paling sederhana misalnya. dulu ya di medsos stop bugil di depan Kamera. Itu kan? Itu kan di kawan-kawan penggiat aktivisme sosial tentang itu populer sekali di luar, di kampus nggak ada itu. saya berharap itu ada stop bugil depan kamera. Dan tahu nggak ada kasus-kasus yang itu kasih contoh ya. Ini si cowok nih, ceweknya dijebak nih. Lihat dong, yang nggak pakai jilbabnya. Ada
dibukain video call, terus lama-lama tambah lagi turun. Makin parah ya bang ya. Makin parah. Nah itu makanya kemudian ya semua harus diedukasi. Yang cowok juga jangan minta itu, yang cewek kalau diminta itu jangan kasih. Gitu. Sama-sama menjaga. Saya pengalaman pribadi, saya buka aja. Saya sama suami istri kan halal ya. Iya. Nggak pernah tuh kita yang foto yang bugil itu. Saya pribadi saja foto bertelanjang dada di depan kamera nih ya, nggak pernah saya lakukan sendiri ya. Dengan istri tidak pernah saya lakukan. Entah kenapa sekarang banyak sekali anak muda yang belum apa-apa. belum apa-apa. Mohon maaf ini harus kita sampaikan kritik ini. Sudah melakukan apa namanya itu VCS foto jarak jauh ya. Kirim dong foto kamu nggak pakai celana gitu. Kirim. Dan ini ada kasusnya. Kirim lalu gini dong, akhirnya minta berhubungan seksual. Kalau nggak saya sebarkan. Tapi udah sering kejadian di kita. Terjadi di tempat kita. Nah yang kemarin kan itu tidak atas dasar keinginan dia. Tapi yang dasar keinginan saya berpikir ya, Anda belum suami istri juga, perbuatan Anda sudah berdosa, terus Anda dokumentasikan, ya Allah itu ada. Perbuatan halal saja jangan didokumentasikan karena itu bagian dari ria. Jadi perbuatan dosa Anda dokumentasikan, Anda kasih ke teman Anda, itu disebar, ini hilang, dicopet orang, habis lah. Salah satunya itu saya pribadi, saya suami istri ini nggak pernah kita lakukan sekalipun, belum pernah. Tiba-tiba foto-foto, kirim nggak jauh video, dia lagi kiriman, nggak pernah. Nah, itu pelajaran bagi Anda yang mudah-mudahan nih. Ya. Hentikan lah, karena ujung-ujungnya tidak akan baik. Ini handphone ini dihapus berapa kali pun jejak digital itu Tidak akan mudah hilang. saya tanya, kenapa Anda lakukan itu? Sayang Pak, kenapa ya Allah itu? Kalau dia sayang tidak akan lakukan itu. Kalau Anda sayang tidak akan minta itu. Sama-sama saling menjaga. Saling. Gitu. Kayaknya harusnya seperti itu ya konteks Harusnya. sayangnya. Tapi kan semua ada berbeda. Nah teman-teman sebelum kita tutup nih, kita juga ingin dengar nih pendapat dari salah satu teman saya juga, yaitu Wulandari. Gimana nih Wulan, kira-kiranya yang telah disampaikan oleh Bang Charles tadi, ada nggak bentuk antisipasi Wulan dan Pencegahan dari apa yang aja Wulan gitu? telah lakukan deh. Iya, pencegahan dari apa pemaparan Bang Charles tadi dapat kita ambil, misalnya contohnya kita menjaga baik itu upaya preventif, pencegahan maupun upaya untuk menanggulangi setelah terjadinya itu. Yang pertama terkait dengan upaya preventif, misalnya pencegahan. Caranya yang pertama, kalau kita tahu nih udah hal-hal yang ada permintaan-permintaan yang aneh dari teman kita ngajak, kesini yuk, kemana, berdua aja, tempat sepi, oh ini nggak bener nih. Nah itu, jadi catat itu hal-hal yang menurut kita, oh ini udah nggak bener nih. Terus apalagi kalau dari dosen misalnya, bimbingan misalnya sini berdua, itu udah nggak, kayak kata Bang Charles tadi, ajak teman kita mau itu berdua atau bertiga, yang penting kita jangan sendiri, karena kesempatan tuh pasti ada dan jin setan itu ada karena ada kesempatan gitu. Terus itu dari pencegahan. Dan kita perempuan, jangan salahkan diri kamu, jangan salahkan pakaian kamu, jangan salahkan apa yang diri kamu yang bikin kamu insecure misalnya, mungkin karena badan saya seperti ini makanya orang nafsu lihat saya. Enggak, ini bukan kesalahan kita sebagai perempuan, bukan kesalahan kita, tapi itu memang orang yang bermasalah, orang lainnya, itulah yang perlu kita cegah. Terus yang kalau misalnya apa ini yang terjadi, kalau misalnya udah kejadian nih, kita harus gimana teman-teman? Ya yang pertama lapor, kita harus berani ngadu, kita harus berani speak up, jangan pendam sendiri, kita nggak sendiri, dan teman-teman punya orang-orang terdekat khususnya keluarga untuk teman-teman ngadu tentang itu semua. Jangan diam, karena selagi kita diam itu semua nggak akan selesai. Itu teman-teman, itu harus kita lakukan, baik itu upaya preventif maupun upaya yang telah kita terjadi. Semangat buat teman-teman semua perempuan, buat anak-anak perempuan, kita bukan orang yang lemah, kita adalah orang yang bisa speak up, kita adalah orang yang punya diri kita sendiri, badan kita adalah milik kita, bukan milik orang lain. Sekian dari saya. Dari Wulan udah nih, kira-kiranya Bang penutup dari Abang Closing sendiri statement lah untuk ya, ya closing statement dari Abang untuk semuanya, semua lini baik pun mahasiswa, masyarakat pun, kira-kiranya boleh Bang disampaikan. Kalau kita mau ambil kekerasan seksual harus stop hapus ya. Siapa penanggung jawab utama untuk menanggulangi itu? Tentu
pemegang kebijakan itu. Karena ini sebuah institusi yang kemudian ada pengelolanya, dalam hal ini ya seluruh stakeholder yang kemudian bertanggung jawab sebagai bahasa sederhana pimpinan. Jadi apa? Karena kan sebagai pimpinan kita itu di kampus ini, apakah rektor, dekan, seluruh jajaran itu ya, itu kan memiliki instrumen-instrumen baik secara hukum maupun secara sosial ya. Dalam rangka apa? Untuk menciptakan supaya kampus ini aman dari para pelaku kekerasan seksual. Dan kita sudah bersepakat itu merupakan tindakan yang tidak benar gitu, baik secara perundang-undangan maupun secara etik, secara etika kehidupan kampus begitu. Makanya kemudian lalu siapa yang kemudian harus ikut membantu? Jadi level kita itu sebenarnya ikut membantu. Ya, mulai dari para mahasiswa, dosen, juga tenaga pendidikan, termasuk ya satgas. Jadi kalau hanya berharap kepada pimpinan saja, saat tadi kalau nggak ada yang melaporkan, kalau nggak ada korban yang speak up, ya, kalau nggak ada teman yang kemudian mau membantu untuk mengadvokasi ya kawan-kawan yang menjadi korban, saya pikir juga susah. Karena menjadi korban itu kan jangan, jadi kalau bagi korban itu dia pasti butuh pendampingan. Dia akan sulit sekali untuk berjuang sendiri. Nah itu makanya lembaga advokasi mahasiswa, saya pikir momentum yang tepat ini ya untuk mengadvokasi ini. Jadi dulu kalau saya cerita sedikit, kita selalu mengadvokasi isu-isu tentang korupsi mungkin, ulayat mungkin, tentang transparansi kampus. Saya pikir ini momennya untuk kawan-kawan mahasiswa juga mengambil peran. Dulu kalau nggak salah saya kan udah ada tuh semacam aliansi apa gitu ya. Ini 2 tahun 3 tahun yang lalu ya. Nah ini mungkin bisa digerakkan lagi, bisa dihidupkan lagi. Kenapa? Karena saya mengatakan begini, kalau mahasiswa itu bersuara, itu setidaknya membangunkan juga para pimpinan kampus ini untuk oke, kita diawasi oleh mahasiswa, kita dikontrol mahasiswa, sehingga kita harus serius dengan ini. Karena kalau enggak ya mahasiswa pasti akan menggunakan jalur-jalur advokasinya ya, apakah proses hukum, kemudian juga campaign dan segala macam. Dan itu justru kalau tidak ditangani, itu akan merugikan kampus sendiri gitu. Makanya kemudian ini kuncinya saya pikir instrumen sudah ada di tingkat universitas ya, mahasiswa juga harus aktif juga, terutama kawan-kawan baik dalam mensosialisasikan, mengkampanyekan, termasuk juga mengadvokasi korban-korban ya. Jangan hanya masalah UKT dan segala macam itu ya juga. Ada masalah baru lagi, kemudian juga semakin kesini kok semakin Sana gitu ya, semakin banyak gitu. persoalan ya Bang. Saya juga bukan banyak dalam artian ini menandakan tidak baik, belum tentu juga. Ini banyak, berarti banyak yang kemudian bisa kita ungkap gitu. Terbuka. Selama ini mungkin terjadi ada tapi tidak tertutup ya Bang, tidak selalu dilindungi. Gitu ya teman-teman, penjelasan dan juga diskusi. Oh iya, yang terakhir kali boleh juga nih closing statement dari teman kita juga gitu. Kira-kira dari Wulan gimana Wulan? Iya, kayak yang dijelasin sebelumnya juga, kalau kita adalah orang yang pertama kali bisa menjaga diri kita. Kita adalah orang yang bisa say yes or say no. Kita bisa bilang iya atau enggak, saya nggak mau, saya nggak bisa. Itu adalah diri kita sendiri. Jadi jaga diri kita sendiri, jaga teman-teman sekitar kita, jaga sahabat-sahabat kita, dan semoga segala macam kekerasan seksual itu nggak perlu ada lagi, khususnya di kampus kita ini. Karena itu adalah kampus kita adalah seharusnya rumah kita nyaman. Jaga dosen kita juga. Iya, jaga supaya dosen juga kita juga. Biar nggak live juga ya Bung ya. Iya, kita jaga hal-hal yang menurut kita udah Saling janggal, saling jaga. Proteksi lah. Iya, pokoknya jangan pernah sendiri. Kita perempuan nggak sendiri, kita bukan perempuan lemah. Nah dari Bro Jo kayaknya gimana nih? Iya. Ada juga Ya bertanya aja kamu. Kalau dari Perspektifnya kami nih. kita nih sebagai host ya, Iya. perspektif dari kami untuk mengangkat ini sebagai bentuk kepedulian nih Bang, kepedulian kami terhadap isu-isu terkait pelecehan seksual, kekerasan seksual yang sedang terjadi atau sudah terjadi di Universitas Andalas sendiri. Dan sebenarnya kami berharap nih hadirnya diskusi nih, ruang diskusi yang kami hadirkan bersama Bang Charles, bersama Wulan juga, ini sebagai bentuk kepedulian kita, bentuk peduli yang bentuk kita memberikan adalah ini ilmunya nih, bagaimana teman-teman yang menonton nanti ya nih untuk mencegah, menanggulangi
kalau terjadi Dan juga kekerasan, melindungi. ya, melindungi mereka nih, terus alat untuk mereka melindungi diri mereka atas perbuatan yang berbau kekerasan juga, pelecehan, bukan hanya seksual aja, semua mungkin dalam memproteksi dirinya dan saling memproteksi diri. Kalau dari sudut pandang kita nih sebagai pemantik lah ya itu atau host dari diskusi sekali ini. Mungkin Oh ya, saya ada lupa. iya boleh Bang. Saya pernah jadi pemateri ya di acara BEM kalau nggak salah. Lalu saya survei temanya, saya ceritakan tentang ini juga. Saya tanya, coba yang perempuan yang pernah dilecehkan, hampir semuanya mengatakan. Bayangin, kaget saya. Semuanya. Yang laki-laki mikir dia. Mikirnya tuh saya ini apa ya maksudnya? Apakah tindakan saya termasuk ya Bang? Apakah saya pernah jadi Iya, korban betul. atau enggak? Jadi kalau laki-laki mungkin Malu relatif ya, Bang. bukan relatif tidak pernah mungkin dia merasa Tapi sebenarnya itu tuh hal Padahal udah terjadi. Iya. Bisa jadi mungkin dia ada, tapi memang pada posisi artinya laki-laki bisa lebih apa ya tidak lebih siap mungkin menghadapi kalau dia jadi korban gitu ya. Tapi intinya memang kita simpulkan aja lah bahwa mungkin tidak ada laki-laki yang jadi korban gitu ya. hampir Dan jarang ya. perempuan itu semua dengan yakin mengatakan bahwa dia pernah, artinya semuanya pernah mengalami ketidaknyamanan secara seksual gitu akibat tindakan orang lain. Itu yang kemudian oke, saya kaget waktu itu semuanya angkat tangan. Bayangin, Kadang-kadang mungkin kita 150 orang pesertanya. Iya bang. Wah, Spontan aja saya. Atau mau kalau mau dicoba diuji di kelas gitu ya. Jangan-jangan. ada ya bang. Jangan-jangan ada. dari kekerasan bentuk Oke. yang Demikian berat. acara kita. Saya nutup ya boleh. Silakan bang, nggak apa-apa. Boleh Baik, banget. boleh banget nih. Kita tutup diskusi kita bersama 3 rekan mahasiswa yang luar biasa. Siapa namanya tadi Pak? Iwan, ada Wulan sama Fahmi. Fahmi ya. Saksikan di channel ABK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justisia Freedom. Justisia Freedom.